Sajauh ning panginditan satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru. Halo, kita sampai di rumah bersejarah Inggit Garnasih. Nah, di ruangan pertama itu ada ruang baca. Nah, ruang baca ini tempat meja Soekarno yang menemaninya di sini. Ini contohnya. Tuh. Nah, kita lanjut ke sebelah. Nah, di sebelah sini ada ruang pembuatan bedak dan jamu. Kita masuk. Sini ada bendanya tuh. Keren kan? Keren banget. Inggit Garnasih ini membuat bedak dan jamu menggunakan campuran beras serta ramuan lainnya dengan cara digiling dengan batu pipisan di atas nih tentunya nih. Tuh. Nah, kita next ke sebelah lagi. Nah, sudah sampai di ruangan ini, kamar tidurnya ya. Nah, di sini ada foto Inggit Garnasih pas umur 35 tahun. Nah, Ibu Inggit ini terlahir dari pasangan Arjipan dan Amsi. Beliau ini diberi nama Garnasih pada tanggal 17 Februari 1888 di desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Nah, kata mereka tuh, jika mendapat senyuman dari Garnasih seakan seperti mendapat uang 1 ringgit. Nah, maka kelama-kelamaan panggilan si ringgit pun menyemat pada diri Garnasih. Agar lebih manis kedengarannya, maka namanya berubah menjadi Inggit Garnasih. Nah, dari situ ya awal mula kenapa diberi nama Inggit Garnasih. Nah, pada umur 20 tahun beliau ini dijodohkan dengan seorang pegawai di Karesidenan Priangan bernama Nata Atmaja. Inggit bersedia menikahi Nata karena yang mendengar desas-desus bahwa kekasihnya akan dijodohkan dengan wanita lain, pilihan orang tuanya. Terus pernikahan tersebut pun berlangsung tanpa ikatan cinta antara keduanya. Tak lama kemudian pernikahan itu pun pupus di tengah jalan. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Setelah bercerai dengan Nata Atmaja, Inggit kembali pada cinta masa lalunya, yaitu Haji Sanusi, dan menikah pada tahun 1916. Sanusi merupakan seorang saudagar kaya yang memiliki beberapa perusahaan. Selain itu, ia juga seorang aktivis Syarikat Islam atau disingkat jadi SI, yang pada saat itu dipimpin oleh HOS Djokro Aminoto. Sebagai istri Inggit juga ikut peran serta dalam aktivis politik suaminya tersebut sebagai anggota SI bernama wanita-wanita lain di Bandung. Nah, selanjutnya pada tahun 1921 Sanusi dan Inggit mendapat sebuah surat dari Djokro Aminoto yang akan menitipkan menantunya Soekarno untuk bersekolah di Teknisi High School, yaitu yang sekarang disebut sebagai ITB Bandung. Untuk keperluan itu, Sanusi dan Inggit memberi kamar depan di rumah mereka untuk ditinggali student itu karena tidak menemukan tempat lain yang layak bagi menantu pemimpin Syarikat Islam tersebut. Kala itu Soekarno juga mengajak Utari, istrinya yang merupakan putri Djokro Aminoto, untuk tinggal di Bandung. Selanjutnya, selama berada di rumah, Soekarno sering berdiskusi dengan Inggit karena Sanusi lebih sering berada di luar rumah.
Intensitas itulah yang menimbulkan ikatan cinta antara Soekarno dan Inggit. Setelah Soekarno menceraikan istrinya Otari, ia melamar Inggit pada Haji Sanosi. Selesai masa idah, Soekarno menikahi Inggit, sempat berpindah rumah hingga akhirnya menempati sebuah rumah di Jalan Ciatel nomor 8. Selain itu, mereka juga mengangkat anak yang diberi Ratna Juami. Ia adalah anak dari kakaknya Inggit Murtasih. Inggit mendampingi Soekarno baik dalam menyelesaikan sekolahnya maupun pada saat berpidato di depan publik. Inggit ikut kemanapun Soekarno pergi dan menjadi penerjemah saat suaminya memberikan kursus politik pada masyarakat Sunda di pinggiran kota Bandung. Selanjutnya, ketika mereka berada di Yogyakarta, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung. Dengan setia, Inggit mengirimkan makanan dan menyelundupkan buku-buku ke dalam penjara. Hasil jeripayahnya itu membuat Soekarno dapat menuliskan pembelaan yang dibacakan di depan hakim di gedung Landrat berjudul Indonesia Menggugat. Pembelaan ini membuat Soekarno divonis hukuman 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Selang 1 tahun, Soekarno dibebaskan, namun itu pun tak berumur lama. Pidato Soekarno, Tegalega, Bandung meresahkan pemerintah Belanda dan membuat ia ditangkap kembali ke tanah interniran. Dan dia diasingkan ke Ende Flores. Inggit Ratna Juami dan Ibu Amsi menyertai Soekarno pergi ke tanah interniran. Selama di pembuangan, Soekarno dibantu keluarganya membuat pengajian setiap Selasa malam dan kelompok sandiwara yang disebut Tonel Kalimutu. Mereka juga mengangkat seorang anak lagi yang diberi nama Kartika. Mertua Soekarno, Ibu Amsi, meninggal di Ende dan dikuburkan di sana. Atas paksaan MH Tamrin, Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu karena dikhawatirkan sakit malaria. Soekarno menjadi parah di penghujung 1938. Selanjutnya, jadi kedatangan Jepang ke Indonesia itu membuat Belanda kalang kabut yang kemudian memindahkan Soekarno sekeluarga ke Padang. Selama di Padang, Soekarno mendapat kekuasaan untuk berpidato di depan masyarakat. Jenderal Imamura yang kemudian berkuasa di Jawa mengirimkan surat bahwa Soekarno sekeluarga dapat kembali ke Jawa. Meski begitu, birokrasi yang berbelit membuat mereka harus kembali terkatung-katung di Palembang selama beberapa bulan. Akhirnya, dengan menggunakan sebuah kapal kecil, mereka tiba di Jawa dan disambut oleh kawan-kawan mereka, Muhammad Hatta, yang saat itu juga ikut menyambut, mempersilahkan untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat tinggal. Hingga akhirnya Soekarno sekeluarga pindah ke Jalan Pegangsaan nomor 56. Meski begitu, bukan berarti bahwa hubungan Inggit dan Soekarno membaik. Sebaliknya, Soekarno tetap dengan keputusannya ingin menikahi Fatma. Inggit yang berpegang pada prinsipnya berkata, "Ari kudu dicandung mah cadu," memilih untuk diceraikan dan kembali ke kota Bandung. Dengan disaksikan kawan-kawan mereka ingin bercerai dengan Soekarno, dengan syarat Soekarno akan tetap memberikan nafkah pada Inggit dan membangunkan sebuah rumah. Inggit kembali ke Bandung pada tahun 1943 dan untuk sementara tinggal di rumah Haji Anda di Jalan Lengkong Besar. Selanjutnya, peristiwa Bandung Lautan Api. Inggit mendengar kabar bahwa mantan suaminya Soekarno berhasil membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945. Akan tetapi, pada saat terjadi peristiwa Bandung Lautan Api tahun 1946, Langit terpaksa mengungsi ke Garut. Dalam hal ini, Inggit berjuang bersama rakyat dengan membawa prinsip non-kooperatif, tidak menyerah, dan tidak bekerja sama dengan Belanda. Selain itu, Inggit juga sempat mengungsi ke beberapa tempat sebelum akhirnya kembali ke Bandung pada tahun 1949. Nah, selanjutnya kita bergeser ke tahun 1950. Nah, Bung Hatta dan kawan-kawan Soekarno memprakarsai pembangunan sebuah rumah untuk Inggit Garnasi.
Nah, mereka membeli dan membangun rumah di atas tanah tempat di mana dulu terdapat rumah tempat tinggal Inggit dan Soekarno di Jalan Ciatel nomor 8. Nah, rumah ini tuh pada akhirnya jadi apa sih? Jadi si rumah ini tuh akhirnya Inggit Garnasih menghabiskan sisa umurnya di rumah ini sambil berjualan jamu, bedak, kutang, dan tembakau. Nah, Inggit juga sering kedatangan tamu yang hendak meminta nasihat, membeli jamu atau bedak, atau ingin minta pertolongan berobat kepadanya. Nah, si Inggit pun sering kedatangan istri-istri Soekarno yang sowan dan minta nasihat mengenai kehidupan bersama Soekarno. Nah, jadi gitu ya, di rumah bersejarah ini antara pertemuan Soekarno dengan Inggit Garnasih. Nah, seperti inilah keadaannya di rumah bersejarah Inggit Garnasih ini. Nah, ini yang tadi tempat bedak, yang dia membuat bedak. Tuh di sini. Ini ukurannya kayaknya 2x3 ya. Nah, jadi cuman segini aja sih rumahnya. Cukup sampai di sini. Ini akhir dari berkunjungnya kita ke rumah Inggit Garnasih. Dadah. Dadah. Ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel